kembali bersama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803030016, kelas A, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan kelima untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Oke, baik. Yang saya akan bahas di sini judul bukunya tentang krisis dalam Fordisme, Keynesianisme. Sementara era Fordis biasanya berasal dari tahun 1930 hingga 1970-an. Fordisme mengambil namanya dari tokoh sebelumnya, Henry Ward Ford, yang merubah tenaga kerja industri melalui penciptaan pabrik besar-besaran, jalur perakitan dan kota-kota pabrik yang dipantau secara ketat. Antonio Gramsci menciptakan istilah untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan Ford menciptakan jenis manusia baru yang cocok dengan jenis pekerjaan baru. Pada tingkat produksi, tenaga kerja tubuh dikontrol secara ketat dan perusahaan pembagian kerja berdasarkan gender, dengan perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah aturannya. Alih-alih sepenuhnya menekan serikat pekerja berkolaborasi dengan mereka untuk menstabilkan produksi. Sebagai imbalan untuk melepaskan kendali atas produktivitas dan keuntungan di luar gerbang pabrik, konsumsi juga dikendalikan standarisasi permintaan konsumen berbentuk upah sosial. Oke, baik. Yang kedua, restruktur kapitalisme atau inovasi dan pencobaan. Sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh macap klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran macap klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan sistem ekonomi kapitalis yaitu tentang nilai barang dan jasa, struktur harga, yakni harga dalam area produksi, harga dalam menentukan konsumsi, dan harga dalam metode menentukan produksi. Dasar pemikiran teori Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depresi ekonomi tahun 1929 pada saat itu. J.M. Keynes tampil dan berhasil mengungkapkan suatu teori bahwa sistem ekonomi yang baru lebih baik dapat dibangun menentukan kebijakan ekonomi. Ini merupakan awal jatuhnya sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun terjadi krisis minyak dunia tahun 1973. Sistem ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru neoliberalisme. Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik yang dimotori oleh Adam Smith merupakan dalam sistem ekonomi kapitalis. Tokoh-tokoh macap klasik mengemukakan bahwa segala sesuatu
kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bebas dinilai akan lebih banyak manfaatnya bagi kalangan masyarakat sebagai keseluruhan daripada kalau segalanya diatur pemerintah atau dengan kata lain melalui ikut campur tangan pemerintah. Pandangan tersebut didasarkan dari berbagai saran atau pendapat yang menyatakan bahwa produksi dan konsumsi serta pembagian kekayaan pada asasnya sudah ditentukan menurut hukum-hukum ekonomi yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Para tokoh pemikir dan mazhab klasik mempunyai banyak pandangan mengenai sejumlah permasalahan ekonomi yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat, yakni yang berkenaan dengan masalah pokok yang ada hubungannya antara satu dengan lainnya, dan kemudian dibahas dalam kerangka susunan analisis teoritis, misalnya mengenai hubungan antara nilai dan harga barang, besarnya upah dan besarnya laba, atau satu sama lainnya ditentukan oleh kekuatan pasar dalam persaingan. Untuk itu, peran pemerintah harus dibatasi hanya pada prasarana pekerjaan umum serta jasa publik lainnya. Adapun titik tolak teori yang diberikan oleh ahli-ahli sistem ekonomi kapitalis yang bernaung di bawah mazhab klasik adalah bahwa kebutuhan manusia akan dapat terpenuhi dengan cara yang baik sekiranya produksi itu digunakan secara efisien. Di samping itu juga, jika hasil produksi yang berupa barang dan jasa dijual di pasaran melalui persaingan yang benar-benar bebas. Jadi di sini para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi. Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemudian menemukan suatu gaya hidup. Jadi di sini ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim sebab pemerintah berkedudukan sebagai dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai merupakan sesuatu yang sangat urgen karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada dua kategori tentang nilai barang dan jasa, yaitu yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang disebut nilai guna. Oke, baik teman-teman, sekian dari video yang saya buatkan. Semoga video yang saya buatkan di atas bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan.